Jumpa lagi di Pihak Paroki Roh Kudus bersama saya, Kak Miriam. Pada pertemuan minggu ini, kita telah memasuki pertemuan yang kedua di bulan Maria dengan tema besar bersama Bunda Maria, Tuhan Yesus sebagai Guru dan juga Tuhan. Dan dengan tema kecil pertemuan kedua yaitu dekat denganmu. Sebelum kita memulai aktivitas-aktivitas yang seru dan juga kegiatan mendengarkan kitab suci agar kita lebih mengenal Yesus dan juga Bunda Maria, marilah kita menyanyikan lagu pembuka terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu di Biak online Paroki Roh Kudus. Sertailah kami dalam mendengarkan firman Tuhan dan dapat menghayatinya serta mengembangkannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengang mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam jumpa lagi anak-anak Dia Paroki Roh Kudus bersama kakak-kakak pembina. Pada kesempatan ini Romo datang berjumpa lewat ruang virtual ini. Mengikuti protokol, Romo memakai masker sebelum Romo menyampaikan renungan Romo. Salam jumpa kembali.
pada kesempatan hari ini kita berada di bulan Mei, bulan Maria. Bersama Bunda Maria kita mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Dan dalam bacaan suci Injil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Yesus pada waktu berusia 12 tahun berada di Bait Allah. Mereka bersama orang tua, dalam hal ini Maria dan Yosef, datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Mereka setia, taat pada tradisi keagamaan ini. Dan dalam perjalanan mereka bersama-sama ada di Yerusalem dan melaksanakan perayaan yang sudah dilaksanakan atau disepakati. Mereka ikut dalam kegiatan keagamaan. Mereka setia dan taat. Yang menjadi penting bahwa Yesus dan orang tuanya ikut dalam kegiatan keagamaan. Mereka hidup di dalam kebersamaan. Dan dalam perjalanan kembali, Maria dan Yosef dan juga keluarga yang lain kembali ke Nazaret, tetapi Yesus tinggal di Yerusalem, tidak memberitahu kepada orang tuanya. Dan dalam perjalanan pulang, Maria dan Yosef berpikir positif terhadap anaknya Yesus. Tetapi ketika sampai mereka melihat tidak ada Yesus yang bersama dengan mereka, mereka cemas. Akhirnya kembali ke Yerusalem mencari Yesus anak mereka. Dan ketika tiba di Yerusalem dalam perjalanan 3 hari, mereka melihat Yesus berada dalam Bait Allah, berada bersama ahli ulama dalam tukar pikiran, dalam perbincangan, dan Yesus memberikan arahan, masukan. Dia begitu menunjukkan kecakapannya. Dia penuh dengan kekuatan Allah. Dan ketika Maria melihat hal itu, dia menyampaikan, aku dan Bapa mencari engkau. Tetapi apa jawaban Yesus? Apakah kamu tidak tahu aku harus berada di dalam rumah Bapa? Pernyataan ini membingungkan Maria. Tetapi semuanya itu disimpan dalam hatinya. Dan akhirnya Yesus juga kembali ke Nazaret bersama Maria. Dia bertambah besar, bertambah hikmat, dikasihi Allah dan manusia. Anak-anakku yang terkasih, pesan yang mau disampaikan dalam bacaan ini adalah kesetiaan orang tua, memperhatikan anaknya, dan juga anak yang perlu adalah menjadi setia di dalam kedisiplinan menyampaikan. Memang tadi Yesus punya niat baik, tetapi dia tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Orang tua itu melindungi, memberi perhatian, setia mendampingi. Sebagaimana anak-anak datang atau kegiatan kemana, orang tua pasti tahu, orang tua mengantar, memberi perhatian. Tetapi perlu diingat, kita menyampaikan kepada orang tua, Ibu, Bapak, saya kesini, saya kesana, saya ada belajar, saya ada bertemu dengan teman-teman. Ini adalah satu kekuatan masing-masing kita saling memberitahu, agar apa yang diharapkan orang tua juga menjadi kebanggaan bagi orang tua, dan anak-anak juga merasa tenang dan damai. Dan Bunda Maria dan dalam perhatiannya kepada Yesus menjadi kekuatan bagi kita di tengah perjalanan siara iman dalam bulan Maria ini. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, bagaimana renungannya hari ini? Bagus kan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan acara kita berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi kita bertemu dalam kreativitas sekolah minggu. Kali ini kakak akan mengajarkan cara menghias kotak rosario. Kenapa? Karena di bulan Mei ini kita harus rajin berdoa rosario.
ya, supaya kalian lebih rajin lagi untuk berdoa rosario. Bahan-bahannya adalah kertas 4, pensil pulpen, spidol, gunting, dan lem. Kemudian ada juga aksesoris untuk hiasan, bisa kancing, bisa pita yang berbentuk seperti itu. Caranya bagaimana? Mari kita buat. Kali ini kakak akan membuat bentuk salib. Kita buat lingkaran besar. Kakinya, ya. Kemudian kita akan membuat lingkaran kecil. Memerlukan lingkaran kecil juga, ya. Kemudian kita akan gunting lingkaran ini satu persatu. Ini kita dapat betul lingkarannya. Kemudian ada 3 lingkaran kecil. Oke. Kemudian kita akan lipat lingkaran ini menjadi 2 untuk setengah. Kemudian kita ambil sedikit saja, ya. Pastikan bentuknya seperti ini, ya. Kemudian kita buka balik seperti ini. Kemudian kita lipat kembali, tetap fokusnya di samping TV. Kita lipat lagi berbalasan seperti ini. Kemudian kita buka. Jadi ya. Oke, sini kecil juga akan dibuka. Sekarang kita akan menghias. Ini kakak punya kotak yang besar. Biasanya ini untuk beberapa rosario. Bukan? Kalian bisa mendapatkan kotak rosario yang ini. Jika kalian punya kotak rosario seperti ini, bisa dibuat langsung ke. Oke, bagaimana? Gampang cara membuatnya? Ya, jangan khawatir. Nanti akan kakak kasih tahu langkah-langkah dalam bentuknya. Kalau tadi lupa cara melipatnya, silahkan lihat setelah ini, ya. Oke, adik-adik, selamat mencoba. Sudah tiba di akhir acara
acara sekolah minggu via online Paroki Roh Kudus. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami tetap dapat melakukan sekolah minggu meskipun melalui jarak secara online. Kami dapat bergembira, bernyanyi, memuji nama-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu. Mampukanlah anak-anak-Mu ini agar dapat menjadi anak-anak yang selalu berusaha dekat dan tunduk kepada Tuhan, seperti Bunda Maria yang selalu taat dan setia kepada Allah. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan